Lampu kristal di restoran fine dining itu memantulkan cahaya kuning keemasan yang hangat, menciptakan suasana romantis yang seharusnya sempurna untuk merayakan 10 tahun pernikahan. Maya mengenakan gaun sutra berwarna marun yang elegan, senada dengan dasi yang dikenakan Aris. Di atas meja, buket mawar merah besar menebarkan aroma harum yang lembut. Bagi siapapun yang melihat dari kejauhan, mereka adalah potret pasangan sukses yang hidup dalam harmoni. 10 tahun. Aris. Rasanya baru kemarin kita berjuang mencari kontrakan kecil setelah lulus kuliah. Ucap Maya sambil tersenyum tulus. Tangannya meraih jemari Aris di atas meja. Aku bangga melihatmu sekarang. Jabatan direktur operasional itu sangat pantas untuk kerja kerasmu. Aris membalas senyuman itu. Namun ada sesuatu yang janggal di matanya. Ada kegelisahan yang ia sembunyikan di balik tegukan anggur merahnya. Ia melepaskan genggaman tangan Maya secara perlahan, seolah-olah kulit istrinya tiba-tiba terasa panas. Maya. Suara Aris mendadak berat. Terima kasih sudah menemaniku sejauh ini. Kamu istri yang luar biasa. Sangat mandiri, sangat cerdas. Dan karena kecerdasanmu itulah, aku yakin kamu akan memahami apa yang akan aku sampaikan malam ini. Jantung Maya berdegup sedikit lebih kencang. Naluri wanitanya menangkap sinyal bahaya. Ada apa? Apa ini soal ekspansi bisnis ke Surabaya? Atau ada masalah di kantor? Aris menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ini soal Tiara. Kamu ingat dia, kan? Mantan kekasihku saat SMA dulu. Nama itu seperti hantaman godam di dada Maya. Tentu saja dia ingat. Tiara adalah bayang-bayang masa lalu yang sesekali muncul dalam cerita lama teman-teman Aris. Kenapa tiba-tiba membahas dia di hari jadi kita? Aku bertemu dengannya 2 bulan lalu. Maya. Hidupnya hancur. Suaminya meninggal setahun lalu. Dia terlilit hutang, dan harus menghidupi seorang anak sendirian. Dia terlihat sangat rapuh. Aris berbicara dengan nada yang dibuat seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang sedang berbelas kasih. Aku tidak tega melihatnya menderita. Aku merasa punya tanggung jawab moral untuk melindunginya. Maya meletakkan garpu dan pisaunya. Nafsu makannya hilang seketika. Melindungi? Kamu bisa mengirimkan donasi atau mencarikannya pekerjaan di yayasan. Itu cara melindungi yang normal, Aris. Aris menggelengkan kepala. Matanya menatap Maya dengan keyakinan yang mengerikan. Tidak cukup hanya dengan uang. Dia butuh sosok pemimpin, seorang imam yang bisa menjaganya setiap saat. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin menikahinya. Aku ingin menjadikannya istri keduaku. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Suara denting musik biola di latar belakang mendadak terdengar seperti suara denging yang memekakan telinga. Ia menatap pria di depannya, pria yang ia dukung dari nol, pria yang modal usahanya berasal dari warisan ibunda Maya, dan pria yang jabatan direkturnya ia bantu dapatkan melalui koneksi keluarga besarnya. Kamu minta izin poligami? Di hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Suara Maya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meluap-luap. Ini bukan tentang tidak mencintaimu lagi, Maya. Aris mencoba meraih tangan Maya kembali, namun kali ini Maya menariknya dengan cepat. Aku tetap mencintaimu. Tapi Tiara butuh perlindungan. Sebagai pria yang sukses, aku merasa ini adalah bentuk ibadahku. Kamu punya segalanya. Maya, kamu kaya, kamu kuat, kamu punya posisi. Sedangkan dia tidak punya siapa-siapa. Dan karena aku kuat, maka aku pantas dikhianati? Begitu logikamu. Maya menatap Aris dengan tatapan dingin yang tajam. Jawabanku singkat dan jelas. Aris. Aku tidak memberikan izin. Sampai kapanpun. Wajah Aris yang tadinya memelas mendadak berubah keras. Ego lelakinya terusik. Selama beberapa tahun terakhir, sejak ia memegang kendali di perusahaan, Aris merasa dirinya adalah pusat semesta. Ia lupa bahwa rumah yang ia tinggali, mobil yang ia kendarai, bahkan kartu kredit yang baru saja ia gunakan untuk membayar makan malam ini, semuanya berakar dari aset keluarga Maya. Maya, dengar.
Aku datang ke sini bukan untuk memohon-mohon seperti pengemis. Aku ini suamimu, kepala keluargamu. Secara agama dan hukum, aku punya hak untuk menentukan arah hidupku. Aku hanya mencoba bersikap sopan dengan memberitahumu terlebih dahulu. Aris menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangan di dada dengan angkuh. Lagi pula, apa yang kamu khawatirkan? Uangku cukup untuk menghidupi 10 istri seperti Tiara. Kamu tidak akan kekurangan 1 sen pun. Tetaplah jadi istri pertamaku yang terhormat, dan biarkan aku menolong wanita yang malang itu. Maya tersenyum sinis. Senyum yang membuat Aris sedikit merinding. Namun pria itu terlalu buta oleh egonya untuk menyadari maknanya. Uangmu? Tanya Maya pelan. Kamu merasa semua yang ada di dompetmu adalah hasil keringatmu sendiri? Kamu lupa siapa yang menandatangani cek modal pertamamu? Kamu lupa siapa yang menjamin nama baikmu di depan Dewan Komisaris? Aris mengibaskan tangannya, menganggap itu angin lalu. Itu masa lalu. Maya, sekarang aku adalah direktur. Aku yang menjalankan operasional. Aku yang berkeringat. Kamu hanya duduk manis menikmati hasilnya. Jadi, tolong jangan kekanak-kanakan. Aku akan tetap menikahi Tiara, dengan atau tanpa izinmu. Aku harap kamu bisa menerima ini dengan dewasa. Aris berdiri, merasa pembicaraan sudah selesai. Ia merasa telah memenangkan perdebatan itu. Ayo pulang. Aku sudah memesankan hadiah lain untukmu di rumah. Anggap saja itu tanda terima kasih karena kamu akan menjadi kakak yang baik bagi Tiara. Maya tetap duduk di kursinya, tidak bergerak. Ia menatap punggung Aris yang berjalan menjauh menuju pintu keluar restoran dengan langkah tegap nan sombong. Satu hal yang kamu lupakan, Aris, bisik Maya dalam hati. Kamu hanya seekor singa yang aku beri panggung. Begitu aku tarik panggungnya, kamu hanyalah kucing jalanan yang tidak punya tempat berteduh. Maya mengambil ponselnya dari dalam tas. Ia tidak menghubungi Aris. Ia mencari satu nama di daftar kontaknya. Pak Baskoro, pengacara. Ia mengirimkan pesan singkat. Pak Baskoro, siapkan semua dokumen pemisahan aset dan audit penggunaan dana perusahaan oleh Aris. Cabut kuasa tanda tangannya di semua rekening utama per besok pagi. Kita mulai operasinya sekarang. Maya menarik napas panjang, meminum sisa air putih di gelasnya sampai habis. Rasa sakit hati itu masih ada, namun ia tidak membiarkan emosi menguasai logikanya. Jika Aris memilih untuk menghancurkan janji suci mereka demi cinta lamanya, maka Maya akan memastikan bahwa satu-satunya hal yang tersisa dari Aris hanyalah nama belakangnya yang tak lagi berharga. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang dingin, Maya bersumpah, Aris ingin menjadi pahlawan bagi Tiara? Silakan. Tapi mereka harus melakukannya tanpa 1 rupiah pun dari hartanya. Selamat datang di dunia nyata, Aris. Gumam Maya sambil berdiri dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Mari kita lihat, seberapa besar cinta Tiara padamu saat kamu tidak lagi punya apa-apa. Berikut adalah naskah detail untuk bab 2. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana Maya mengeksekusi rencananya dengan sangat tenang namun mematikan, sementara Aris semakin tenggelam dalam kesombongannya. Bab 2. Strategi dalam diam. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar utama yang luas. Namun bagi Maya, kehangatan itu terasa hambar. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menatap Aris yang masih tertidur lelap dengan ekspresi wajah tanpa beban. Pria itu tampak begitu tenang, seolah-olah permintaannya untuk berpoligami semalam hanyalah obrolan ringan tentang cuaca. Maya menarik napas panjang, menekan rasa mual yang muncul setiap kali ia mengingat kata Tiara keluar dari mulut suaminya. Maya tidak meledak. Ia tidak membanting barang atau berteriak histeris. Ia tahu betul bahwa dalam peperangan, orang yang paling tenanglah yang biasanya menang. Dengan gerakan anggun, ia beranjak ke meja riasnya, memoles wajahnya dengan riasan yang sedikit lebih tegas dari biasanya. Hari ini adalah hari dimulainya operasi pembersihan. Di meja makan, Aris muncul dengan setelan jas mahal yang dibelikan Maya bulan lalu. Pagi, Maya. Sapanya dengan nada santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mungkin pulang terlambat hari ini.
Ada urusan mendesak, soal Tiara. Dia butuh tempat tinggal sementara. Aku mau mencarikan apartemen yang layak untuknya. Maya menyesap kopinya perlahan. Matanya tidak lepas dari layar tablet yang menampilkan grafik saham perusahaan. Silakan, Aris. Lakukan apa yang menurutmu perlu. Aku tidak akan melarangmu lagi. Aris tersenyum lebar, merasa kemenangannya mutlak. Ia mengira Maya sudah menyerah dan menerima nasib sebagai istri pertama yang pasrah. Nah, begitu dong. Itu baru istriku yang dewasa. Aku janji, aku tidak akan menelantarkanmu. Oh ya, aku butuh dana tambahan. Limit kartu kreditku sepertinya hampir penuh karena aku baru saja membelikan Tiara beberapa keperluan mendasar. Pakai saja apa yang ada padamu sekarang, jawab Maya singkat, tanpa menjanjikan apapun. Begitu Aris melesat pergi dengan mobil BMW seri terbaru, yang secara hukum adalah aset perusahaan di bawah nama Maya, Maya langsung menghubungi Pak Baskoro. Pertemuan dilakukan di sebuah kantor hukum yang tertutup, jauh dari jangkauan rekan bisnis Aris. Semuanya sudah siap, Bu Maya? Tanya Pak Baskoro, seorang pengacara senior yang sudah melayani keluarga Maya selama puluhan tahun. Di atas meja tersusun rapi map-map berisi dokumen legal yang krusial. Siap, Pak. Saya ingin proses ini berjalan cepat dan tanpa celah. Ujar Maya dengan suara dingin yang tak menyisakan ruang untuk keraguan. Pertama, audit semua pengeluaran Aris selama setahun terakhir. Saya tahu dia menggunakan dana operasional kantor untuk keperluan pribadinya, termasuk membiayai wanita itu belakangan ini. Itu adalah penggelapan. Pak Baskoro mengangguk. Itu mudah. Karena posisi ibu sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik sah PT Adijaya, kita bisa langsung mencabut kuasa tanda tangannya hari ini. Saya juga sudah menyiapkan dokumen penarikan aset. Maya memeriksa satu persatu dokumen tersebut. Ada surat penarikan fasilitas mobil mewah, surat pengosongan rumah, karena rumah yang mereka tempati adalah milik yayasan keluarga Maya, dan yang paling penting, instruksi pemblokiran akses semua rekening bank yang selama ini digunakan Aris sebagai biaya gaya hidupnya. Aris merasa dia adalah raja karena dia memegang tongkat kepemimpinan di kantor. Maya bergumam sambil menandatangani dokumen dengan goresan pena yang tajam. Dia lupa. Dia hanyalah orang yang saya tunjuk untuk memegang tongkat itu. Hari ini, saya mengambilnya kembali. Selama sisa hari itu, Maya bekerja seperti mesin. Ia memindahkan dana-dana pribadinya ke rekening baru yang tak tersentuh oleh sistem perbankan bersama. Ia menghubungi pihak keamanan perumahan dan mengganti kode akses digital rumah mereka. Ia juga mengirimkan instruksi kepada bagian keuangan perusahaan untuk menangguhkan semua klaim pengeluaran yang diajukan oleh Aris sampai audit selesai. Sementara itu, di sisi lain kota, Aris sedang berada di sebuah butik mewah bersama Tiara. Tiara tampak berseri-seri. Tangannya memeluk lengan Aris dengan manja. Ia memilih beberapa tas bermerek dan pakaian mahal, yakin bahwa dompet berjalan-nya tidak akan pernah kering. Aris, ini tidak terlalu berlebihan kan? Aku merasa tidak enak pada istrimu, ucap Tiara dengan nada bicara yang dibuat-buat, penuh kepura-puraan. Jangan pikirkan Maya. Dia punya banyak uang. Dia tidak akan peduli dengan pengeluaran kecil seperti ini. Jawab Aris dengan sombong. Ia mengeluarkan kartu kredit Black Card yang selama ini menjadi simbol statusnya. Ambil saja apa yang kamu suka. Aku akan melindungimu, menjamin hidupmu lebih baik dari saat kamu bersama mantan suamimu dulu. Aris merasa sangat perkasa. Di matanya, Maya hanyalah wanita kantoran yang membosankan, sedangkan Tiara adalah bunga yang butuh disiram dengan kemewahan. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali ia menggesek kartu itu, notifikasi masuk ke ponsel Maya, dan Maya dengan dingin mencatat setiap rupiahnya sebagai hutang pengkhianatan. Sore harinya, Maya mengunjungi kantor pusat. Kehadirannya yang mendadak membuat para staf terkejut. Ia langsung menuju ruang IT dan bagian HRD. Mulai jam 5 sore ini, akses masuk Bapak Aris ke sistem internal perusahaan dicabut. Perintah Maya kepada kepala IT. Semua email masuk yang ditujukan kepadanya harus dialihkan ke asisten saya. Dan untuk HRD,
Siapkan surat pembebasan tugas sementara bagi Direktur Operasional atas dasar dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Tapi Bu, Pak Aris masih di luar kantor. Asisten HRD tampak ragu. Justru itu tujuannya, jawab Maya tegas. Biarkan dia merasa bebas sedikit lebih lama di luar sana, sebelum dia menyadari bahwa dia sudah tidak punya tempat untuk kembali. Malam mulai turun. Maya kembali ke rumahnya yang sepi. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh lampu taman di luar. Ia sudah menginstruksikan asisten rumah tangga untuk pulang ke kampung halaman dengan pesangon yang cukup, sehingga rumah itu kini benar-benar kosong. Di meja ruang tamu, Maya meletakkan sebuah map merah. Isinya adalah surat gugatan cerai, surat pemecatan dari perusahaan, dan rincian aset yang ditarik darinya. Ia juga meletakkan sebuah ponsel lama milik Aris yang pernah tertinggal, yang berisi bukti-bukti percakapan mesranya dengan Tiara. Maya menatap layar ponselnya. Ada sebuah unggahan baru di media sosial Tiara. Foto tangan mereka yang saling bertautan di sebuah restoran mahal, dengan caption, "Terima kasih sudah menjadi pelindungku, pangeranku." Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jika dilihat oleh orang lain akan terasa sangat mengerikan. Selamat bersenang-senang untuk beberapa jam terakhirmu sebagai orang kaya, Aris. Besok pagi, pangeranmu akan berubah menjadi abu, dan pelindungmu bahkan tidak akan mampu membeli sebotol air mineral. Maya mematikan ponselnya. Ia telah selesai membangun jeratan. Sekarang, ia tinggal menunggu Aris melangkahkan kakinya masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Strategi dalam diam telah rampung, dan badai besar akan segera menerjang kehidupan sang pengkhianat. Seminggu setelah pengakuan dosa Aris di restoran itu, ia tidak lagi pulang ke rumah. Melalui pesan singkat yang penuh dengan nada memerintah, ia memberitahu Maya bahwa ia telah menyewa sebuah ballroom hotel butik untuk merayakan pernikahan sirinya dengan Tiara. Aris merasa tidak perlu menunggu izin resmi atau ketok palu pengadilan. Baginya, egonya adalah hukum tertinggi. Hari itu, suasana di ballroom hotel terasa sangat mewah. Dekorasi bunga lili putih dan mawar merah menghiasi setiap sudut. Tiara tampak cantik, setidaknya menurut Aris, dalam balutan gaun pengantin putih yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Aris berdiri di sampingnya dengan dada membusung, merasa seperti pahlawan yang baru saja menyelamatkan seorang putri dari kemelaratan. Beberapa teman dekat Aris yang tidak tahu malu hadir di sana, memberikan selamat atas keberaniannya mengambil langkah poligami. Mereka memuji Aris sebagai pria yang sangat bertanggung jawab dan sukses. Terima kasih, ujar Aris sambil memegang gelas sampanye, non-alkohol. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pria sejati. Tiara butuh perlindungan, dan aku punya sumber daya untuk itu. Tiara bergelayut manja di lengan Aris. Aku berjanji akan menjadi istri yang lebih penurut daripada Maya, Mas. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian dalam memimpin rumah tangga. Aris tersenyum puas. Di pikirannya, ia sudah membayangkan hidup dengan dua istri. Maya yang mengurus pundi-pundi uangnya di kantor, dan Tiara yang memanjakan egonya di rumah. Ia merasa dunia ada di dalam genggamannya. Acara makan siang mewah itu pun berakhir. Para tamu mulai pulang satu persatu. Kini tiba saatnya untuk menyelesaikan administrasi. Aris melangkah ke meja resepsi di depan ballroom dengan gaya seorang jutawan. "Berapa total semuanya?" tanya Aris santai, sambil merogoh dompet kulit buayanya. "Total untuk paket pernikahan, catering tambahan, dan sewa kamar presidential suite adalah 185 juta rupiah, Bapak Aris," jawab petugas hotel dengan ramah. Aris mengeluarkan kartu kredit priority berwarna hitam mengkilap. "Gesek ini saja." Petugas itu mengambil kartu tersebut, memasukkannya ke mesin EDC, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi PIP yang tajam. Di layarnya tertulis, "Declined, call bank." Aris berdehem, sedikit malu di depan Tiara yang berdiri di sampingnya. Mungkin sinyalnya sedang buruk. Coba kartu yang ini. Ia mengeluarkan kartu kredit dari bank lain. Hasilnya sama. Declined. Dahi Aris mulai berkeringat.
Ia mengeluarkan kartu ATM pribadinya yang ia yakini berisi saldo ratusan juta dari bonus tahunan perusahaan. Lagi-lagi, transaksi ditolak. Maaf, Pak Aris, sepertinya semua kartu Bapak telah diblokir atau limitnya sudah habis, kata petugas hotel. Suaranya kini terdengar sedikit kurang ramah. Beberapa staf hotel lain mulai memperhatikan mereka. Tidak mungkin. Saya ini Direktur PT Adijaya. Cek lagi. Bentak Aris untuk menutupi rasa malunya. Tiara mulai terlihat gelisah. Pegangannya pada lengan Aris melonggar. Aris segera mengambil ponselnya dan menghubungi Maya. Ia merasa ini pasti ulah Maya yang, tidak sengaja, melakukan kesalahan pada sistem keuangan perusahaan. Panggilan itu diangkat pada nada ketiga. Suara Maya terdengar sangat tenang. Bahkan ada nada kepuasan di dalamnya. Ya, Aris? Ada masalah di pesta besarmu. Maya, apa-apaan ini? Kenapa semua kartu kredit dan ATM-ku tidak bisa dipakai? Aku sedang di hotel sekarang. Harus membayar tagihan pesta. Cepat buka blokirnya atau kirimkan uang sekarang. Terdengar suara tawa kecil dari seberang telepon. Tawa yang membuat bulu kuduk Aris meremang. Uang? Uang yang mana, Aris? Tanya Maya dingin. Kartu hitam itu milik perusahaan. Karena kamu sedang dibebas tugaskan atas dugaan penggelapan dana kantor untuk membiayai selingkuhanmu, maka semua fasilitas perusahaan dicabut per jam 5 sore kemarin. Dan kartu ATM pribadimu? Kamu lupa ya? Rekening itu terhubung dengan akun utama keluarga yang mana saya adalah pemilik tunggalnya. Saya sudah memindahkan isinya ke rekening yayasan. Wajah Aris pucat pasi. Maya, jangan bercanda. Ini penghinaan. Aku suamimu. Dulu. Aris. Dulu. Potong Maya tajam. Saat kamu memutuskan untuk menikahi wanita itu tanpa izinku, saat itulah kamu melepaskan hakmu atas segala kemewahan yang aku berikan. Oh ya, omong-omong, mobil BMW yang kamu pakai ke hotel tadi? Petugas leasing dan keamanan kantorku sedang menuju ke sana untuk menariknya sekarang. Kamu tidak punya izin menggunakan aset kantor untuk urusan zina. Maya, kamu gila. Kamu mau aku jadi gembel di sini? Teriak Aris, tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang di lobi hotel. Kamu sendiri yang bilang, Aris, kamu adalah pria sukses yang punya cukup uang untuk menghidupi 10 istri, kan? Nah, sekarang buktikan itu pada Tiara. Buktikan padanya bahwa kamu bisa membayarnya dengan harga dirimu yang sudah nol itu. Klik. Sambungan telepon diputus. Aris mencoba menelepon kembali, namun nomornya sudah diblokir. Ia menatap Tiara dengan panik. Tiara menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara bingung, kecewa, dan mulai merasa tertipu. Mas, ada apa? Kenapa mereka bilang kartumu ditolak? Tanya Tiara dengan suara bergetar. Belum sempat Aris menjawab, dua orang pria berseragam safari dengan logo perusahaan Maya muncul di lobi. Maaf, Bapak Aris. Kami mendapat perintah untuk menarik kunci dan unit kendaraan BMW seri 7 dengan plat nomor B185 Mei. Silakan serahkan kuncinya sekarang atau kami akan memanggil pihak kepolisian atas tuduhan penguasaan aset ilegal. Aris merasa dunianya runtuh seketika. Di depan resepsionis hotel yang menuntut pembayaran ratusan juta, di depan staf keamanan yang menyita mobilnya, dan di depan istri barunya yang mulai menatapnya seolah ia adalah sampah, Aris menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ia tidak pernah menjadi raja. Selama ini, ia hanyalah seorang boneka yang mengenakan mahkota pinjaman dari wanita yang baru saja ia hianati. Mas, kita pulang naik apa? Tanya Tiara lirih. Matanya melirik ke arah tas-tas belanjaan mewah mereka yang kini terasa seperti beban yang sangat berat. Aris tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela hotel, melihat mobil mewahnya dibawa pergi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Aris merasakan dinginnya aspal jalanan yang akan menjadi teman setianya mulai hari ini. Selamat menjadi pahlawan, Aris. Gumamnya pada diri sendiri dengan suara bergetar, mengulangi kata-kata Maya di kepalanya. Selamat menjadi gembel.
Perjalanan dari hotel menuju rumah mewah di kawasan elit Menteng itu terasa seperti perjalanan menuju liang lahat bagi Aris. Tidak ada lagi jok kulit mobil BMW yang empuk. Sebagai gantinya, ia dan Tiara duduk berdesakan di kursi belakang taksi online yang berbau pengharum ruangan jeruk murahan. Tiara terus mengeluh karena sepatu hak tingginya membuat kakinya lecet, sementara tas-tas belanjaan mewah mereka memenuhi ruang kaki yang sempit. "Mas, ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa istrimu sejahat itu? Dia mempermalukan kita di depan umum." Tiara merengek. Suaranya yang manja kini terdengar seperti suara gesekan amplas di telinga Aris. "Diamlah, Tiara. Aku sedang berpikir," bentak Aris. Kepalanya berdenyut hebat. Ia masih yakin bahwa ini hanyalah gertakan maya. "Paling tidak kita masih punya rumah. Itu rumah kita. Aku yang menempatinya selama bertahun-tahun. Maya tidak mungkin bisa mengusirku begitu saja dari sana." Namun, begitu taksi berhenti di depan gerbang tinggi rumah mereka, jantung Aris seolah berhenti berdetak. Pagar besi tempa yang biasanya terbuka otomatis itu kini dirantai besar dengan gembok baja yang kokoh. Di depan pagar, berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam jasa pengamanan profesional. Dan yang lebih menyakitkan, di atas aspal jalanan, berjajar rapi 10 koper besar dan beberapa kantong plastik berisi pakaian serta barang-barang pribadi Aris. "Apa-apaan ini?" Aris turun dari taksi dengan emosi meluap. Ia menghampiri penjaga itu. "Buka pintunya. Saya pemilik rumah ini." "Maaf, Bapak Aris." Salah satu penjaga menjawab dengan suara berat dan datar. "Kami menerima perintah dari pemilik lahan dan bangunan ini, yaitu Ibu Maya dan perwakilan dari Yayasan Keluarga Baskoro, untuk mengosongkan rumah. Barang-barang pribadi Bapak sudah kami kemas dengan rapi di bawah pengawasan notaris." "Pemilik sah? Ini rumahku. Aku suaminya," teriak Aris kalap. Sebuah mobil sedan hitam mewah, yang Aris tahu persis itu adalah mobil pribadi Maya yang jarang dikeluarkan, berhenti di seberang jalan. Pintu terbuka, dan Maya turun dengan langkah yang sangat tenang. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan setelan kerja yang sangat elegan, memancarkan aura otoritas yang selama ini Aris coba tekan. Maya berjalan mendekat, tidak sedikit pun terlihat sedih atau marah. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang meninjau pembersihan sampah di halaman istananya. "Sudah sampai, Aris?" tanya Maya sambil melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam menatap Aris dan Tiara bergantian. "Maaf ya, aku tidak menyediakan karpet merah untuk penyambutan pengantin baru kalian." "Maya, kamu tidak bisa melakukan ini. Secara hukum, ini harta Gonogini. Aku punya hak atas separuh dari rumah ini." Aris menuding wajah Maya dengan telunjuk yang gemetar. Maya tertawa kecil, suara tawa yang paling dingin yang pernah Aris dengar. Ia mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. "Gonogini? Aris, sayang. Kamu sepertinya terlalu sibuk memikirkan cara menyenangkan Tiara sampai lupa membaca dokumen yang kamu tanda tangani sebelum kita menikah dulu." Maya menyodorkan selembar surat. "Ini adalah perjanjian pranikah. Kamu ingat? Sebelum kita menikah, keluargaku mewajibkan adanya pemisahan harta secara total. Rumah ini adalah warisan dari kakekku yang dialihkan ke yayasan keluarga. Mobil-mobil itu milik perusahaan. Bahkan setelan jas yang kamu pakai itu pun dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh kantorku." Aris membaca dokumen itu dengan mata terbelalak. Ia ingat pernah menandatangani sesuatu saat mereka akan menikah. Tapi saat itu ia terlalu mabuk oleh ambisi dan cinta sehingga tidak mempedulikan detailnya. "Jadi," Maya melanjutkan sambil melangkah mendekati Tiara yang tampak pucat, "semua yang ada pada diri Aris saat ini, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, adalah pemberianku. Dan karena hari ini kamu sudah resmi mengambilnya dariku, maka aku menarik kembali semua fasilitas itu." Tiara mundur selangkah, tampak ketakutan. Tapi Aris bilang dia orang kaya. Dia bilang dia punya saham di perusahaan." "Saham?" Maya menoleh ke arah Tiara dengan tatapan kasihan. "Dia punya opsi saham,
yang baru bisa cair setelah 15 tahun bekerja tanpa catatan pelanggaran etika. Tapi karena pagi ini Dewan Komisaris secara resmi memecatnya atas dugaan penggelapan dana perusahaan untuk membiayaimu, maka semua opsi itu hangus. Maya kembali menatap Aris. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Aris. Kamu hanya punya koper-koper di pinggir jalan itu. Dan oh ya, satu lagi. Maya merogoh tasnya dan melempar sebuah benda ke arah Aris. Itu adalah kunci kontrakan kecil di pinggiran kota yang kumuh. Itu kunci kontrakan yang dulu pernah kita tempati saat baru lulus kuliah. Aku sudah membayarkan sewanya untuk 1 bulan ke depan. Anggap saja itu hadiah terakhir dariku agar istri barumu tidak tidur di kolong jembatan malam ini. Maya, tolong jangan lakukan ini padaku. Suara Aris tiba-tiba mengecil. Keangkuhannya runtuh. Ia menyadari bahwa tanpa Maya, ia bukanlah siapa-siapa. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan membatalkan pernikahan ini. Aku akan. Mas, apa maksudmu? Tiara berteriak. Tidak terima. Maya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Aris diam. Terlambat. Aris. Saat kamu menginjakan kaki di hotel itu tadi siang, saat itulah aku berhenti menganggapmu ada. Sekarang, silakan bawa istrimu pergi dari depan rumahku. Kamu merusak pemandangan. Ayo, Pak. Penjaga keamanan mulai merapat, memberikan tekanan agar Aris dan Tiara menjauh. Aris menatap rumah megah yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia menatap koper-kopernya yang tergeletak di aspal, lalu menatap Tiara yang kini mulai menangis histeris bukan karena sedih, tapi karena menyadari mimpinya menjadi nyonya kaya telah musnah. Ayo, Mas, bawa koper-koper ini. Kenapa diam saja? Tiara membentak Aris. Nada bicaranya kini kasar dan tidak ada lagi sisa-sisa kemanjaan. Aris dengan lunglai mulai menyeret koper-kopernya satu persatu ke pinggir jalan. Ia melihat Maya masuk kembali ke dalam mobilnya. Sebelum kaca mobil tertutup rapat, Maya sempat mengucapkan satu kalimat terakhir yang akan menghantui Aris selamanya. Dulu aku mencintaimu karena kupikir kamu pria yang punya harga diri. Ternyata harga dirimu hanya sebatas saldo di kartu kreditku. Selamat menikmati hidup barumu, Aris. Selamat menjadi gembel. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan debu yang menerpa wajah Aris dan Tiara. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala, sang mantan direktur dan istri barunya berdiri di antara tumpukan koper, dikelilingi oleh tatapan sinis para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Istana itu kini benar-benar telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah puing-puing penyesalan yang tak berguna. 3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Aris. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang padat, aroma selokan yang mampet dan hawa panas yang menyengat menjadi teman setia Aris setiap harinya. Ia duduk di teras kecil kontrakan 1 petak, tempat yang dulu diberikan Maya sebagai hadiah perpisahan. Cat dindingnya sudah mengelupas, dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Mana uangnya, Mas? Cuma segini? Suara melengking Tiara terdengar dari dalam ruangan. Tiara keluar dengan rambut acak-acakan, mengenakan daster murah yang warnanya sudah pudar. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita cantik dan anggun yang dulu membuat Aris nekat berpoligami. Wajahnya kini penuh dengan guratan kelelahan dan kekesalan. Aku sudah berusaha, Tiara. Aku sudah melamar ke 10 perusahaan, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Aris berteriak frustrasi. Namaku sudah di blacklist oleh asosiasi perusahaan karena surat pemecatan dari Maya menyebutkan aku menyalahgunakan dana kantor. Siapa yang mau mempekerjakan direktur yang dianggap pencuri? Harusnya kamu pikirkan itu sebelum membawaku hidup susah seperti ini. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu bisa menjamin masa depanku. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari ketiak istrimu. Tiara melempar sebuah bungkus mie instan kosong ke arah Aris. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan sebagai panggilan hati, kini telah mati, terkubur oleh tagihan listrik yang menunggak dan perut yang keroncongan. Tiara, yang dulu memuja Aris karena hartanya, kini menjadi orang pertama yang menghinanya setiap detik. Sementara itu, di pusat kota,
Sebuah mobil Rolls-Royce terbaru berhenti dengan perlahan di depan lobi gedung pencakar langit, Maya Tower. Pintu dibukakan oleh petugas dengan sangat hormat. Maya turun dari mobil dengan aura yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Wajahnya tampak segar, bebas dari beban mental yang selama ini ia pikul. Tanpa Aris yang hanya bisa menghabiskan uang dan energi, bisnis Maya justru berkembang 3 kali lipat. Ia baru saja menandatangani kontrak kerja sama internasional yang menjadikannya salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Bu Maya, ada seseorang yang menunggu di area parkir belakang sejak pagi. Keamanan sudah mencoba mengusirnya, tapi dia bersikeras ingin bertemu ibu. Lapor asistennya saat mereka berjalan menuju lift pribadi. Maya terhenti sejenak. Ia tahu siapa itu. Biarkan saja. Aku akan menemuinya sebentar sebelum rapat. Di area parkir bawah tanah, Aris berdiri dengan pakaian yang tampak kumal. Ia terlihat jauh lebih tua 10 tahun dari usia aslinya. Rambutnya tidak terurus, dan matanya cekung. Begitu melihat Maya keluar dari lift, Aris langsung berlari mendekat, namun tertahan oleh 2 petugas keamanan yang sigap. Maya! Maya! Tolong! Sebentar saja! Teriak Aris dengan suara parau. Maya memberi isyarat agar petugas melonggarkan pegangan mereka. Ia berdiri sekitar 3 meter dari Aris, seolah-olah ada garis pembatas tak kasat mata yang menghalangi kuman masuk ke wilayahnya. Mau apa lagi, Aris? Tanya Maya datar. Maya, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Aris tersungkur di lantai beton, mencoba menggapai sepatu Maya. Tiara, dia tidak seperti yang aku bayangkan. Dia hanya peduli pada uang. Kami setiap hari bertengkar. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya makan. Tolong, Maya, beri aku kesempatan kedua. Aku akan jadi asistenmu, atau supirmu, apa saja asalkan aku bisa kembali padamu. Maya menatap pria di bawah kakinya itu. Tidak ada lagi rasa marah di hatinya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang sangat tipis, terkalahkan oleh rasa muak. Kamu ingin kembali padaku karena kamu merindukanku, atau karena kamu merindukan saldo ATM-ku? Tanya Maya dengan senyum tipis yang meremehkan. Aris terdiam, lidahnya keluh. Dulu, saat kita merayakan ulang tahun pernikahan, aku memberikanmu cinta dan kesetiaan. Tapi kamu lebih memilih, melindungi, wanita lain dengan uangku. Maya merogoh dompetnya, mengambil beberapa lembar uang receh pecahan Rp2.000, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajah Aris. Ini untuk ongkosmu pulang. Jangan datang lagi ke sini. Kamu merusak pemandangan kantorku. Maya, tolong, aku suamimu. Kamu mantan suamiku, Aris. Dan sekarang, kamu hanyalah orang asing yang gagal. Maya berbalik. Berjalan kembali menuju lift dengan langkah yang mantap. Oh ya, satu lagi. Aku dengar Tiara sedang mencari cara untuk meninggalkanmu demi pria lain yang dia temui di internet. Sebaiknya kamu cepat pulang sebelum dia membawa lari koper-koper bututmu. Pintu lift tertutup dengan denting yang halus, memisahkan 2 dunia yang kini tak akan pernah bersatu lagi. Aris memunguti uang receh di lantai dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh mengenai semen yang dingin. Ia melihat bayangan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Bayangan seorang pria yang dulu memiliki segalanya namun membuangnya demi sebuah nafsu sesaat yang ia sebut cinta. Saat ia berjalan keluar dari gedung itu, ia melihat baliho besar di seberang jalan. Foto Maya terpampang di sana dengan tulisan, Independent, Strong, and Unstoppable. Aris berjalan gontai menuju halte bus. Menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, ia benar-benar telah menjadi gembel, secara finansial, maupun secara harga diri. Di dalam kantornya yang mewah di lantai paling atas, Maya menyesap teh hangatnya sambil menatap pemandangan kota dari balik kaca besar. Ia tersenyum lepas. Akhirnya, ia benar-benar bebas. Selamat menjadi gembel, kalian berdua, batinnya tenang. Karena pengkhianatan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Tamat.